Berikut ini merupakan beberapa penyimpangan yang sering terjadi pada penelitian kuantitatif. Apa itu? Silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir berupa skripsi. Nah, bagi teman-teman yang mengambil metode penelitian kuantitatif, ya, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada penelitian kuantitatif, ya, yang sering kali terjadi, yang kerap sekali terjadi. Tentu dari hasil penelitian yang kita lakukan ini, hasil bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan mempunyai hasil yang valid, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu upaya agar penelitian kita ini bisa valid hasilnya yaitu dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian, dari mulai penentuan masalah sampai dengan pembuatan sebuah kesimpulan. Nah, itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Tentu tidak mengenyampingkan masalah etika-etika dalam penulisan dan etika akademis sebagai seorang peneliti. Nah, ada beberapa penyimpangan yang kerap sekali terjadi dalam suatu penelitian kuantitatif, ya. Saya sampaikan di sini ada 3 penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan pertama adalah sampel. Nah, ini yang sering kerap sekali, ya, penyimpangan ada di hal ini, ada di bagian ini. Sampel ini dari mulai penentuan jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, ini kerap sekali terjadi penyimpangan di sini. Tentu kita tahu bahwa semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil atau semakin mendekati jumlah populasi sampel yang kita ambil, tentu di sana penyimpangan akan semakin sedikit atau errornya akan makin kecil. Nah, kalau kita misalnya mengambil sampel yang jauh atau tidak mendekati angka populasi, maka kesalahannya mungkin akan cukup besar. Nah, di sini saat penentuan jumlah sampel ini perlu diperhatikan dengan baik. Ya, karena kalau misalnya kita salah menentukan jumlah sampel ataupun kita salah dalam mengambil teknik sampling, ini akan mengakibatkan penelitian kita ini tidak valid, ya, tidak baik. Nah, maka dari itu saat penentuan jumlah sampel ini harus kita lihat menggunakan teknik apa, kemudian pengambilan sampel pun kita harus betul-betul pertimbangkan pakai teknik apa. Tentu disesuaikan dengan karakter populasi atau karakter calon responden kita. Banyak sekali teknik-teknik penentuan jumlah sampel. Tentu kita pun harus mampu memilah mana yang terbaik, yang sesuai dengan kondisi penelitian kita. Jangan sampai kita menentukan jumlah sampel hanya karena unsur subjektivitas kita sebagai peneliti yang memang ingin memudahkan mencari data, hanya ingin mempermudahkan cari data saja. Misalnya kita mengambil jumlah sampel yang menurut kita sangat kecil, lalu kita tentukan itu, padahal teknik itu ternyata tidak tepat dengan kondisi penelitian kita. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi pemakaian dan penentuan jumlah sampel ini harus betul-betul dipertimbangkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah instrumen. Nah, dalam instrumen tentu kerap sekali terjadi penyimpangan. Ya, banyak salah paham terkait instrumen ini. Seperti kita ketahui bahwa instrumen ini adalah alat kita untuk mengukur sesuatu, ya. Seperti contoh, kita ingin mengukur tinggi badan, maka instrumen yang kita gunakan adalah meteran. Sehingga hasil dengan menggunakan meteran itu akan mendapatkan satu angka tinggi badan yang valid. Dan semua orang
pasti akan menggunakan meteran saat mengukur tinggi badan. Nah, begitupun dalam pembuatan instrumen penelitian, kita harus mempunyai instrumen yang betul-betul valid dan reliable. Maka di sana buatlah satu uji instrumen, ya, uji validitas dan reliabilitas suatu instrumen kuesioner. Nah, yang kerap sekali terjadi penyimpangan di dalam instrumen adalah salah tafsir terhadap angket. Jadi subjek penelitian ini tidak memahami isi angket sehingga dia salah tafsir yang menimbulkan jawaban itu menyimpang. Nah, maka dari itu saat pembuatan kuesioner itu pun ya harus disesuaikan dengan kondisi responden kita. Kalau misalnya responden kita mayoritas latar belakang pendidikannya adalah SMP ke bawah, mungkin bahasa kuesioner harus disederhanakan. Ya, kalau misalnya ada kata-kata yang asing bagi subjek penelitian kita, tentu kita harus membuatnya agar lebih mudah dipahami. Nah, salah tafsir terhadap angket ini akan membuat jawaban yang diberikan oleh responden ini menyimpang, sehingga hasilnya pun tidak akan benar hasil penelitiannya. Nah, ini harus distrategikan oleh para peneliti saat membuat atau menyusun instrumen penelitian, terutama kuesioner. Ya, kalaupun misalnya dalam scoring, ya, dalam skala Likert itu ada istilah scoring jawaban, ada pernyataan negatif dan pernyataan positif, itu harus betul-betul jelas disampaikan sehingga si responden ini pun tahu, ya, mana yang termasuk jawaban positif, mana yang negatif. Nah, ini untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan itu. Itu yang kedua di instrumen. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan di subjek penelitian itu sendiri, ya. Sebetulnya ketika kita minta satu jawaban dalam suatu responden, tidak ada kepentingan responden untuk mengisi, ya, tidak ada kewajiban responden untuk mengisi sebetulnya, ya. Maka peneliti harus betul-betul bisa membuat responden ini bersedia untuk mengisi. Maka tidak heran banyak sekali yang menstrategikan, misalnya ketika responden mengisi, kita berikan sebuah souvenir atau ada door prize untuk responden yang mengisi angket kita. Nah, itu untuk memicu subjek penelitian kita ini mau mengisi angket kita. Nah, penyimpangan di sini adalah pertama sengaja salah atau sengaja membenarkan. Jadi responden mengisi sengaja salah atau mengisi sengaja membenarkan dalam menjawab, ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kecurigaan subjek atau kecurigaan responden terhadap maksud dan tujuan penelitian. Misalnya, saya nggak ada kewajiban nih ngisi ini, terus maksudnya apa ya saya harus isi ini, gitu ya, tujuannya apa? Nah, ini ada curiga, ya, ada satu pikiran negatif, curiga terhadap penelitian itu atau angket itu. Maka strategi peneliti biasanya di awal selalu ada satu pengantar, ya, bahasan pengantar meminta kesediaan responden untuk mengisi. Bahkan saat mengisi, identitas responden dirahasiakan agar responden ini bisa nyaman menjawab, ya, kuesioner kita. Nah, di sini seringkali terjadi penyimpangan, yaitu sengaja salah atau sengaja membenarkan dari jawaban. Nah, itu aja beberapa penyimpangan, ya, ada 3. Yang pertama dari sampel, dari penentuan sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang kedua dari instrumen, dan yang ketiga dari subjek penelitian itu sendiri. Nah, 3 hal ini yang kerap sekali sering terjadi penyimpangan, khususnya di penelitian kuantitatif. Ya, silahkan bagi teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian kuantitatif untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi saya sampaikan, agar hasil penelitian ini betul-betul sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan. Ya, kelemahan pasti ada, minimal kita meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi selama proses penelitian. Itu saja, mudah-mudahan skripsi teman-teman cepat selesai dan dilancarkan semuanya sehingga akhirnya lulus tepat waktu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.